Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, selamat pagi juga untuk anak-anak mahasiswa yang mengikuti kuliah eh, budidaya kelapa sawit. Setelah kita mempelajari bibit unggul kelapa sawit beserta pembibitannya, maka selanjutnya yang akan dipelajari adalah fase berikutnya, yaitu fase di tanaman belum menghasilkan, atau orang terkenal menyebutnya sebagai fase TBM, tanaman belum menghasilkan. Oleh karena itu mari kita mulai, kita slideshow dulu. Kita cari filenya. Ya. Jadi adik-adik sekalian, perawatan TBM itu sangat penting, yaitu sebagai pondasi kita dalam berkebun kelapa sawit. Karena kalau di sininya bagus, kedepannya juga harapannya bagus. Ya, ini sebagai pondasi. Ini. Sebelum kita berbicara mengenai apa-apa saja yang dilakukan di dalam perawatan TBM, tentunya di dalam kita membangun kebun kelapa sawit sudah dilakukan sesuai standar yang ada, yaitu contohnya infrastrukturnya sudah lengkap dulu. Nah, di sini misalnya kalau untuk di tanah gambut sudah ada parit-parit airnya beserta stop blocknya supaya mengatur tata kelola airnya dengan menjaga muka air tanahnya 40–60 cm. Kemudian di sini juga sudah cara menanamnya sudah benar, yaitu contohnya populasinya dengan teknik mata limanya. Nah, jadi sesuai varietas, misalnya populasi ada yang 143, ada yang 128. Nah, kemudian untuk di tanah mereng juga ada nanamnya sudah betul dengan teras kontur misalnya. Dan yang sangat penting adalah menanam dengan bibit unggul. Nah, jadi kita nanti cerita TBM-nya banyak, tetapi menanamnya tidak bibit unggul, kita menjadi sia-sia. Ya. Jadi ini dasar-dasar membangun kebunnya sudah betul dulu. Nah, dari segi infrastrukturnya ada, cara menanamnya betul, jarak tanamnya betul, dan kemudian menggunakan bibit unggul. Oleh karena itu, nanti diharapkan tadi sudah saya sampaikan sebagai pondasi keberhasilan dalam berkebun kelapa sawit. Nanti di masa TM-nya sangat penting. Oleh karena itu, langkah yang harus dikerjakan, dilakukan, yang pertama adalah konsolidasi dan penyisipan. Jadi setelah ditanam, apa yang dikerjakan? Yaitu konsolidasi adalah menegakkan pohon yang miring, membetulkan. Kalau tanamnya terlalu dangkal, ya didalamkan sedikit. Terlalu dalam, dinaikkan. Nah, ini konsolidasi. Konsolidasi dilakukan setiap 6 bulan. Nah, ini atau 2 kali setahun, sekaligus memeriksa inventaris tanaman. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah menyisip, menggantikan tanaman yang mati atau mengalami abnormalitas yang lain. Yang sering terjadi adalah mengalami kondisi berat yang tidak bisa
sembuh lagi ya. Ini perlu dilakukan penyisipan. Nah, penyisipan ini harus sedini mungkin, makanya tadi setiap apa kita periksa. Ya, kenapa? Agar ke depan menjadi pertumbuhannya seragam. Dan kalau nyisipnya terlambat, itu menyebabkan pertumbuhan tidak seragam, terutama tanaman sisipannya. Sehingga nanti produksi tidak optimal. Nah, terjadi etiolasi. Nah, jadi ini kegiatan pertama kali yang harus dilakukan di fase TBM, ya, konsolidasi dan penyisipan. Nah, ini contohnya, ya, kebunnya ini tidak seragam karena terserang hama, pada mati tidak sempat dilakukan penyisipan. Nah, kemudian yang doyong-doyong dan sebagainya harusnya ya berusaha ditegakkan kembali. Yang penting dilakukan penyisipan supaya apa? Produktivitas nanti seragam dan optimal. Nah, jadi itu sangat penting karena dengan seragam populasi padat per hektarnya cukup, itu bisa mencapai target-target yang diharapkan. Berikutnya, yang kedua adalah penanaman kacangan leguminasi cover crop. Nah, dalam hal ini mucuna ataupun tanaman selah. Nah, kalau yang dulu ya itu yang ditanam beberapa kacangan, misalnya PJ Pureria javanica, Centrosoma pubescens, CC kalau Cobogonium caeruleum, dan yang sekarang adalah Mucuna bracteata. Jadi Mucuna bracteata ini mempunyai kelebihan-kelebihan, yaitu pertumbuhannya sangat cepat. Nah, sangat cepat. Nah, sehingga untuk di daerah-daerah perusahaan yang tenaga kerjanya kurang itu justru bisa melilit tanaman TBM-nya tadi. Ya, jadi ini harus diperhatikan. Apa fungsi dari Mucuna tadi? Yang pertama adalah menekan serangan hama kumbang badak atau Oryctes rhinoceros jika ada. Ini kan akan mengurangi. Yang kedua, itu kan menjaga kelembapan karena dia akan konservasi tanah dan air. Selanjutnya, sebagai sumber bahan organik berupa seresah kacangan yang sangat banyak. Tentunya efek-efek manfaat yang lain ya bisa menahan erosi. Kemudian yang pasti mengendalikan gulma. Nah, gulmanya menjadi tertekan. Kemudian cara menanamnya gimana? Yaitu bisa dari biji maupun dari stek yang ada. Ya, kalau dari stek itu biasanya yang dibutuhkan 400 stek atau polybag per hektarnya. Jadi di setiap gawangan ditanam 2 baris stek dari Mucuna bracteata. Nah, ini yang banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan. Tetapi untuk petani-petani di daerah TBM ini ditanam tanaman selah untuk menambah pendapatan. Contohnya jagung, cabai, semangka, kedelai, sorghum, pisang, bahkan ubi. Nah, ini memang tujuannya adalah untuk menambah pendapatan. Karena dengan replanting ini kan pendapatan berkurang selama 3 tahun. Diharapkan ini tanaman selah ini yang dipilih adalah yang mudah perawatan, jangka pendek menghasilkan, nah, tentunya secara ekonomi hasilnya tinggi atau laku, kemudian mudah perawatan. Nanti jangan menyibukkan kegiatan ini lupa tanaman intinya, kelapa sawitnya. Dan ini diharapkan tidak mengganggu dari tanaman kelapa sawitnya. Ini yang diharapkan. Ini contoh-contoh dari penggunaan LCC Mucuna tadi, yang gambar yang di atas ini akan menekan gulma tentunya, kemudian menambah seresah, menahan kelembabannya jadi bagus. Nah, kemudian di tingkat petani biasanya ditanam tanaman selah tadi. Ini gambarnya cabai yang ditanam. Tapi banyak orang yang menanam jagung dan sebagainya. Nah, ini kedua manfaat ini yang sering dilakukan
tergantung tujuannya masing-masing. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah pengendalian gulma dan pembentukan piringan. Yang ketiga, gulma ini sangat banyak dan akan merugikan kalau tidak dikendalikan. Ya. Jadi ada yang paling penting adalah mengendalikan gulma anakan kayu, tukulan, senduduk, pakis, kerosak maupun pakis kawat. Karena ini sangat mengganggu. Yang dikendalikan di mana? Tentunya ya di daerah piringan, daerah gawangan hidup atau jalan panen, kemudian gawangan mati, terutama untuk anakan kayu atau tanaman keras. Tetapi dalam pengendalian gulma ini tidak asal bersih, tidak clean weeding. Ya. Oleh karena itu ya dilakukan normalnya 3 kali jenis, 1 kali manual. Nah, kenapa dibikin piringan? Nah, piringan dimaksudkan supaya tidak terganggu tanaman tersebut dalam kompetisi nutrisi dengan kelapa sawit dan gulma, tetapi juga nanti mempermudah aplikasi dari pemupukan. Nah, jadi di TBM1 dan TBM2 ini itu kita bikin 2 meter, TBM3 2,4 meter supaya lebih mempermudah lagi. Itu ini gambarnya, contohnya piringan seperti ini, gulmanya dikendalikan dengan LCC Mucuna bracteata. Diharapkan pertumbuhan tanaman TBM-nya menjadi bagus. Nah, ini beberapa contoh gulma yang ada yang sering mengganggu. Ada gulma lunak, gulma anakan kayu, tekian, rumputan, pakisan, nah kan gitu. Ini beberapa kelas dari gulma. Nah ini contohnya yang anak kayu yang berdaun lebar. Ada Chromolena odorata, ada Cledemia hirta, kemudian Lantana camara. Nah ini termasuk anakan kayu yang harus dikendalikan. Ada Mimosa pigra, nah gitu. Berikutnya yang gulma lunak yang atau berdaun lebar ada Asistasia, Agratum conisoides, Amaranthus spinosus, Echoria crassipes, ada Micania micrantha. Nah, ini beberapa contoh gulma yang ada. Kemudian kalau yang rumput berdaun sempit ini adalah Imperata cylindrica, ilalang ya. Nah ini kan juga sangat mengganggu kita budidaya kelapa sawit. Ada Polystason, ada Eleusine indica gitu. Ini yang termasuk rumput. Yang pakisan ini ada Dipteris, kemudian ada Stenocrena. Kemudian kita dalam mengendalikan gulma ini tentunya tidak asal selalu pakai herbisida. Kita menggabungkan berbagai macam teknik pengendalian, makanya pengelolaan gulma terpadu, yaitu kultur teknis, manual atau mekanis, tadi di dongkel itu tadi ya, biologis. Nah, biologis menggunakan mukuna dan kimiawi dengan menggunakan herbisida. Nah, ada herbisida kontak, ada yang sistemik, ada paraquat, ada yang dibatasi, ada glifosat. Nah, itu. Jadi berbagai macam herbisida. Jadi target di pengelolaan gulma di TBM ini apa? Jadi yang penting adalah piringan bebas dari gulma. Kalau piringan ya itu harus bebas. Kemudian bebas gulma yang berkayu dan ilalang tadi, karena sangat merugikan. Dan tentunya gawangan 70% tertutup oleh leguminasi cover crop. Ini berfungsi untuk menjaga kelembaban, apalagi kalau terjadi kekeringan untuk daerah tersebut. Ini pentingnya pengelolaan gulma dan piringan pada tanam TBM. Nah, ini harus dipahami, ini termasuk salah satu kunci keberhasilan langkah ini. Selanjutnya, pemupukan. Jadi tanaman kelapa sawit harus dipupuk. Kenapa?
Ya, meskipun TBM, karena kan lahannya berbeda-beda kesuburannya. Kelas lahan kita yang mana? S1, S2, S3, ya kan gitu. Sehingga masing-masing juga tetap perlu melakukan pemupukan. Pemupukannya prinsipnya apa? 4T, tepat jenis, tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu. Tepat jenis artinya ya kita mupuk harus lengkap unsur hara, makro maupun mikro. NPK, Mg, boron, Cu, Fe jika terjadi defisiensi. Nah, ini jenisnya. Kemudian tepat dosis. Jadi dosis itu harus memperhatikan kondisi lahan dan umur tanaman. Nah, kemudian dosis di gambut dan di mineral juga berbeda. Nah, ini tepat dosis nanti kita sampaikan dosis standar yang ada bagaimana, tinggal melakukan koreksi-koreksian. Kemudian tepat caranya ditabur ataupun dibenam, di pocket. Kalau di daerah Mereng ya lebih bagus di pocket. Di daerah yang tergantung pupuknya juga, pupuk yang cepat menguap ya itu lebih bagus juga di pocket. Kemudian kapan waktu pemupukan? Nah, yang penting berdasarkan curah hujan. Curah hujannya yang bagus adalah di 100 sampai 200 mm per bulannya. Jangan kurang dari 60 dan lebih dari 300. Karena itu menguap dan itu bisa terbuang, leaching atau run off, tercuci karena itu tadi. Oleh karena itu pemupukan biasanya itu setahun ada yang 2 kali, 3 kali. Semester 1, semester 2 menurut curah hujan tadi. Kemudian kalau menggunakan pupuk tunggal, nah itu kelangnya 2 minggu. Kalau yang terakhir pupuk mikro bisa seminggu. Jadi contohnya semester 1 dimulai di bulan April, semester 2 di bulan Oktober misalnya. Ini pemupukan sangat penting, apalagi harus efisien. Sekarang harga pupuk sangat mahal. Nah, ini harus disesuaikan. Dan jangan lupa kita menggunakan nanti di bahasan berikutnya pupuk organik atau bahan organik nanti. Jadi berikut ini adalah tabel pemupukan ini dari BPKS menggunakan pupuk tunggal ataupun pupuk majemuk di tanah mineral dan tanah gambut berbeda. Misalnya ini pupuknya harus lengkap ya. Ureanya ada, RP atau SP36 atau TSP ada, kemudian MOP KCL-nya ada, dolomit ada, borat, boronnya ada, CuSO4-nya ada. Nah, ini. Kemudian ini kalau di gambut ada CuEDTA, ZnEDTA. Ini beberapa tanah ini bisa dibaca dosisnya berdasarkan ini tadi umur TBM1, TBM2, TBM3 berbeda. Dan ini kalau menggunakan pupuk majemuk juga ada seperti ini. Ini kan pemupukan tadi ya, 4T tadi mohon diperhatikan cara mupuknya. Banyak kepengen hasilnya tinggi tapi tidak dipupuk, kan gitu. Ini mumpuk fase TBM sangat perlu untuk pertumbuhannya. Ini berikutnya. Penambahan bahan organik. Nah, itu jadi penambahan organik itu bisa berbagai macam bahan organik ya. Ada tankos, ada kompos tankos, pelepas sawit, kotoran ternak tentunya. Fungsinya apa? Ini khususnya di lahan yang agak marginal, tanah pasiran. Itu sangat penting sekali ya, untuk menambah efisiensi pemupukan juga. Fungsi dari bahan organik tentunya adalah memperbaiki sifat tanah, dalam meningkatkan kadar bahan organik, memperbaiki keasaman tanahnya, kemudian meningkatkan kapasitas tanah dalam menyimpan air, dan menjaga kelembapan. Jadi bahan organik itu memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah itu secara umumnya. Ya, dosisnya ya kalau tangkol bisa 40 ton per hektar, ya, atau di Kawangan Mati itu ya 200 kg
per kilogram per pohon per tahun, dibuat 1 lapis supaya menghindari serangan hama Orites sebagai tempat breeding saya dari Orites. Jadi ini tolong perhatikan penambahan bahan organik khususnya untuk di daerah-daerah lahan basiran. Sangat penting sekali. Ini langkah kelima. Berikutnya pengendalian hama dan penyakit. Dalam kita berbudidaya, kita tidak lepas dari serangan hama penyakit, termasuk di TBM. Sangat banyak yang menyerang. Hama apa yang menjadi hama utama di tanaman TBM? Itu ada kumbang badak, ulat pemakan daun kelapa sawit, kalau di dekat hutan nanti babi hutan, di tanah gambut ada rayap. Ya, yang akan kita bahas sekarang yang Orites dulu ini, Orites kumbang badak. Ini bisa mematikan tanaman, gejalanya seperti ini TBM karena dimakan umbutnya. Nah, gitu. Nah, sekarang kita lihat ini ada 19 tadi hama di tanaman TBM di kelapa sawit. Ada 19. Yang akan kita bahas tadi sudah secara garis besar ya. Nanti kalau detailnya masing-masing. Tadi Orites rhinoceros, babi hutan landak, UPDKS rayap, kumbang malam, dan ini ada 19. Nah, itu tadi yang pokok-pokok yang itu. Ini harap diperhatikan. Kita bahas yang utama saja. Ini gejala serangan landak ya sebenarnya seperti ini dan bisa merugikan, mematikan enggak, tapi ini akan lambat dan tidak bisa menjadi tahan menghasilkan, jadi cacat gitu. Ini gejala serangannya. Nah, selanjutnya kita lihat yang menyerang tadi ulat api, UPDKS tadi. Ini jenis yang Setotosia asigna ini. Jadi jenisnya juga ada banyak, ada 16-an. Ini yang utama ya. Jadi ini Setotosia asigna, ulat api. Kemudian ini Setoraniten. Nah, ini juga berbeda-beda. Ini kan makan daun. Kemudian Dharmatrima coklat ini. Nah, dan gejala serangannya seperti ini, melidi. Tentunya akan sangat merugikan. Karena apa? Karena ini akan menyebabkan dapurnya dari tanaman kelapa sawit itu menjadi rusak. Nanti tidak bisa fotosintesis secara baik. Berikutnya jenis ulat kantong. Ada ini yang Metisaplana, ukurannya kecil-kecil. Kemudian selanjutnya ada Mahasena corbeti. Ini kantongnya itu nggak teratur, besar. Kemudian selanjutnya Pteronoma pendula lebih kecil lagi, ada cantolannya dan ini sering menyerang jambu, gitu. Dan yang agak besar lagi Clania tertia. Ini gejala serangan ulat kantong itu hampir sama, yaitu karena makan epidermis, maka gejalanya tidak melidih tapi seperti terbakar. Nah, kan gitu. Dan ulat kantong sangat sukar dikendalikan. Karena apa? Di dalam kantong. Karena disemprot dengan insektisida sering terhalang oleh kantongnya. Nah, makanya perlu secara tepat dia pas keluar, makar itu baru dilakukan pengendalian. Nah, ini ulat kantong. Kemudian UPDKS ada, selain itu ada ulat bulu. Ya, jadi ulat bulu ini Dasycira inclusa, ini Mendoza, kemudian ini Kalitera horsfieldi dan lain-lain, ada banyak. Ini serangannya seperti ini, melidihnya beda dengan ulat api, tetapi ini masih ada sisa-sisanya seperti ini biasanya. Ini gejala serangan ulat bulu. Nah, jadi ini sangat merugikan juga di tanaman TBM. Nah, untuk di tanah gambut itu terjadi serangan rayap biasanya, bisa menyerang dan mematikan. Makanya harus cepat dikendalikan. Nah, itu. Selanjutnya ini gejalanya ada tandanya, ada rumah-rumahnya dan inilah sebagai gejala dan ini bisa mematikan tanaman dan kalau dibelah itu tengahnya terjadi pembusukan. Nah, ini serayap. Nah, kemudian tadi itu hama utama di TBM
seperti itu. Kalau penyakitnya apa saja? Busuk pupus atau busuk pucuk, penyakit Ganoderma, penyakit genetis, karat daun, dan abiotik lainnya. Jadi kita bahas yang utama saja, ya yaitu penyakit busuk pupus. Nah ini karena belum jelas ini. Kalau di Amerika Latin pun ada Trebatrot, ya di Indonesia ada Spirot, tapi ada yang mengatakan ini karena bakteri Erwinia carotovora dan jamur sekunder lainnya. Karena ini busuk mengandung bau tidak sedap. Nah, selanjutnya inilah di TBM terserang seperti ini biasanya awalnya serangan orites dulu. Ini faktor predisposisinya serangan orites, nah, mati pucuknya, kemudian kita cabut. Ini pengendalian dengan apa? Dengan fungisida tembaga oksida 2 gram per liter per pokok diaplikasikan. Nah, jadi ini dikocorkan, bersihkan dulu, dikocorkan, ya kan? Kemudian nanti biasanya 4 bulan sudah pulih kembali. Jadi ini penyakit busuk pupus, busuk pucuk yang ada di tanaman TBM. Berikutnya penyakit Ganoderma. Nah, ini seperti nekrosis dan mengering ini untuk generasi 2 dan 3 ini sering terjadi. Nah, ini di tanah mineral, tanah apa ini kalau generasi kedua TBM pun sudah bisa terserang. Pengendaliannya seperti apa? Nah, ini untuk di daerah yang sudah replanting di TBM ini ya sanitasi tanaman terinfeksi, membuat lubang sanitasi, lubang tanam besar, aplikasi trichoderma, dan menggunakan bibit yang moderat tahan Ganoderma. Nah, gitu ya, ini pengendaliannya. Berikutnya, nah sini penyakit, ya, tapi penyakit genetis ini yang sering muncul di tanaman TBM. Jadi pada seperti patah ini, ya, ini ada yang sembuh, ada yang tidak. Oleh karena itu ya ini bisa dipangkasi, ya kan, dipangkasi, nanti akan sembuh dan diberi pupuk ekstra N ataupun yang P. Ini untuk Crohn disease. Berikutnya langkah yang sangat menentukan juga dalam kita mencapai di TBM ini adalah kastrasi dan sanitasi. Jadi kastrasi itu apa? Adalah membuang semua bunga jantan dan betina jika sudah muncul biasanya umur 12 bulan. Nah, dan dihentikan umur 24 bulan. Nah, nanti karena 6 bulan ke depan umur 30 bulan sudah panen. Ya, jadi itu. Jadi setiap bulan ya itu dibersihkan. Disebabkan apa? Di dalam ketiak itu kan munculnya tiap bulan bisa 2 sampai 3 kalau pelepah, kalau masih TBM. Jadi tujuan dari kastrasi apa? Yaitu meningkatkan pertumbuhan vegetatif. Nah, ini vegetatif dulu lah, ini masih kecil, belum waktunya untuk generatif. Nanti buahnya kecil-kecil ditolak pabrik itu, ya kan. Diharapkan nanti bisa di atas 4 kilo setelah 30 bulan. Nah, jadi mendapatkan tandan dan berat yang seragam. Dan tentunya ya ini akan menjaga kesehatan tanaman. Jadi semakin bersih, nanti penyakit marasmius, busuk-busuk yang lain itu tidak muncul. Nah, ini karena perlakuan dari kastrasi dan sanitasi. Ini sanitasi kalau juga munculnya sudah terlambat, sudah muncul buah atau apa yang sedikit. Ini kastrasi. Nah, berikutnya yang perlu kita lakukan di dalam tanaman TBM adalah tadi tunas pasir. Nah, tunas pasir itu sudah umur 24 bulan tadi, itu sudah disiapkan, dibersihkan pelepah-pelepah kering dan pelepah yang menempel di tanah dipotong ya, dengan dodos kecil ya, supaya nanti waktu panen sudah enak. Sudah ini untuk dicicil. Tentunya ini manfaatnya adalah nanti akan bersih tadi yang kita sampaikan, sehingga buah-buah termasuk yang sudah busuk ini dikumpulkan, dibakar, sehingga tidak menimbulkan penyakit marasmius itu tadi, dan diharapkan tidak menular lagi. Ya, itu langkah ke-8 yang dilakukan tunas pasir. Kemudian yang lain kegiatan itu semua sudah, tentunya kan sudah memasuki masa TM nanti. Ini persiapan. Jadi persiapan panen apa?
Nah, itu nanti menjadi TM setelah kira-kira 60% semua sudah ada buahnya, sudah matang lah itu. Yang dipersiapkan apalagi jalan pikul, misalnya interval 2 baris, lebarnya kira-kira 1 meter. Kemudian siapkan juga TPH di setiap 5 gawangan. Untuk daerah yang berlereng, siapkan tangga-tangga panen atau jalan ereng-ereng. Nah, karena supaya tidak terlalu jauh ke sana kemari, bisa nyebrang ke atas atau bawah. Nah, kemudian kalau di daerah rendahan yang berparit, ya siapkan jembatan atau titik panen. Jadi ini harus disiapkan karena sudah mau memasuki masa TM. Ini kan persiapan di TBM. Jadi itu semua kegiatan kita di TBM apa saja yang dilakukan. Tadi ada berapa ya, 9. Itu diharapkan itu kalau dilakukan semua secara bagus, diharapkan sudah menjadi tanaman TBM kita siap, kita persiapkan menjadi tanaman TM yang bagus, yang sudah siap. Tapi itu juga tidak mudah. Itu yang perlu dilakukan yang standar-standar seperti ini. Karena untuk melakukan yang standar aja juga tidak mudah itu tadi. Diharapkan TBM ini sebagai pondasi tadi kita siapkan dengan 9 langkah ini supaya kelapa sawit kita menjadi bagus. Ini bagi yang kuliah supaya secara umum tahu runtutannya kegiatan-kegiatan yang di tanaman TBM itu apa saja, dan kalau tadi hama penyakit jenisnya apa saja, jadi tahu dan mengelola kebun kita menjadi lebih optimal lagi. Terima kasih. Jika ada diskusi, silahkan komen di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.